Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7 Sekolah Menengah Pertama halaman 109 Kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam tema yang kedua, yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Kita akan membahas pada lembar aktivitas yang ke-16, yaitu aktivitas individu. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 109, lembar aktivitas 16, aktivitas individu. Kalian perlu ketahui, terumbu karang merupakan makhluk hidup. Terumbu karang dapat bertumbuh dan berkembang di lautan. Terumbu karang merupakan makanan, tempat berlindung, sekaligus tempat berkembang biak makhluk hidup yang ada di laut. Berbagai manfaat tersebut sangat memengaruhi kelangsungan ekosistem makhluk hidup di laut. Ternyata, terumbu karang banyak dirusak oleh manusia. Salah satunya dengan penggunaan bom ikan. Keserakahan manusia untuk mengeksploitasi laut telah mengorbankan makhluk hidup lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, kalian perlu mencari informasi di internet, surat kabar, jurnal, buku, atau dari nelayan sendiri dengan kata kunci terumbu karang. Sebelum mencari informasi mengenai terumbu karang, kalian perlu memperhatikan pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk dari proses pembangunan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya yang ada di laut? Maka jawabannya adalah pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri. Bentuk dari proses pembangunan berkelanjutan dalam mengelola sumber daya yang ada di laut antara lain. Yang pertama, pengelolaan potensi laut dan pesisir yang biasa dilakukan dengan berbasis masyarakat. Yang kedua, menambah pengawasan dan juga pengendalian terhadap sumber daya yang ada di laut. Yang ketiga, meningkatkan konservasi laut dan juga memperbaiki ekonomi yang sudah mengalami kerusakan. Yang keempat, menjaga laut dan pesisir dari pencemaran. Dan yang kelima, menggunakan peran aktif masyarakat untuk bersama-sama menjaga ekosistem dan pesisir. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan dengan pelestarian terumbu karang? Terumbu karang adalah sebuah ekosistem yang paling beragam di lautan. Terumbu karang bagaikan hutan di dataran. Dengan keberagaman tersebut, terumbu karang akan menjadi sangat penting untuk kehidupan manusia. Ada lebih dari 500 juta orang yang hidupnya bergantung daripada terumbu karang tersebut. Konsep pembangunan berkelanjutan dengan pelestarian terumbu karang antara lain menjaga kebersihan laut dan pesisir pantai dari sampah. Yang kedua, menjaga terjadinya erosi laut. Yang ketiga, menangkap ikan tanpa merusak terumbu karang. Yang keempat, tidak mengambil karang dan terumbu karang untuk dibawa pulang. Yang kelima, pengenalan karang dan terumbu karang sejak dini. Serta yang keenam, sosialisasi fungsi dan manfaat terumbu karang. Pertanyaan yang ketiga.
Bagaimana prediksi dari hasil temuan kalian mengenai konsep pembangunan berkelanjutan untuk masa depan maritim dan bahari Indonesia dari terumbu karang? Maka jawabannya adalah, bagi Indonesia, pembangunan berkelanjutan terumbu karang merupakan salah satu tugas penting dan menjadi satu kesempatan yang besar. Sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati laut dan komunitas pesisir yang tinggi, Indonesia perlu memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sudah selaras dengan kebutuhan masyarakat dan laut yang sehat. Penyelamatan ekosistem laut dunia memerlukan kerjasama yang kuat antar negara untuk bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, agar bisa mewujudkan laut yang sehat untuk pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, menyelamatkan laut dunia harus dimulai dengan kebijakan yang tepat dan pas disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran IPS kelas 7 halaman 109. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.